kami berdasarkan. Bapak punya nasionalisme nggak, Pak? Punya, Pak. Mau nggak negaranya jadi tempat sampah? Pak, saya nanya. Pak. Semua orang pengennya di depan laptop. Nanti Bapak penindakan. Kalau semua bagian laptop yang berhadapan di lapangan, ninak siapa? Itu kan harus yang berjiwa preman. Karena yang dihadapin preman lagi. Daripada ningkatin pajak cabe, daripada beras dipajak, daripada bawang dipajak. Karena cabe, beras, dan bawang tidak menghasilkan sampah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Kang Deddy Mulyadi ini tidak masuk dalam radar survei sebagai tokoh publik yang berpeluang untuk Pilpres 2024? Halo, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library, dan selamat akhir pekan atau happy weekend buat Anda semua, dan selamat berlibur bagi teman-teman yang berlibur. Oke, hari ini saya mau mencoba menyampaikan sebuah wacana sekaligus pertanyaan ya. Di hari Kamis kemarin saya upload video tentang wacana atau berita duet Mega Pro atau Mega Prabowo yang di 2009 mereka ini berpasangan. Nah, kemudian di dalam video itu juga saya menjelaskan kalau misalkan tokoh Jawa Tengah dan tokoh Jawa Barat bersatu, maka pemilu akan mudah bisa menyapu bersih suara. Nah, itu hanya asumsi saya saja. Tapi memang jumlah pemilih di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu merupakan pemilih yang masuk dalam 5 besar jumlah daftar pemilih tetap di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di pemilu 2019 kemarin. Sekarang yang jadi pertanyaan itu, saya sampaikan di beberapa grup. Salah satu tokoh Jawa Barat yang saya coba wacanakan adalah Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya sampaikan Kang Deddy Mulyadi? Memang yang pertama ada kemiripan soal pengolahan sosial media, soal pendekatan sosialnya, dan soal latar belakang bahwa kedua ini bukanlah tokoh publik atau bukanlah politisi yang merupakan warisan dari keluarga. Warisan keluarga artinya bukan klan-klan politik sebelumnya. Artinya mereka besar dan meniti karir dari bawah. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya dalam postingan saya di beberapa grup-grup itu adalah, apakah Anda setuju jika Kang Deddy Mulyadi ini disapasangkan dengan Ganjar Pranowo? Banyak teman-teman dari grup Facebook yang atas nama Kang Deddy Mulyadi, baik itu yang fans, kebetulan saya posting di grup itu. Dan mereka menjawab, ada beberapa cocok, ada yang bilang tidak. Tapi mayoritas bilang cocok Ganjar Kang Deddy Mulyadi. Pertanyaannya adalah, kenapa popularitas Kang Deddy Mulyadi di sosial media sangat cukup bagus? Di kinerja juga bagus apabila kita lihat beberapa aksi-aksi atau tindakan-tindakan politiknya atau pernyataan-pernyataan politiknya di DPR, seperti saat sidak di Tanjung Priuk tentang impor sampah yang masuk ke Indonesia. Ini salah satu sampel dari 1.600 kontainer sampah yang diimpor dengan tujuan adalah sampah-sampah ini dikelola sebagai bahan baku sebelum menjadi bahan jadi. Tetapi setelah dicek ternyata ini bukan bahan baku untuk di-recycle, tetapi merupakan sampah yang dari tempat sampah kemudian dites. Kita ini kok sampah aja impor, ngawur. Peraturan Menteri Perdagangan ya Pak Dirjen ya, tidak boleh dari landfill, tidak boleh tercampur sampah. Itu persoalannya. Makanya Pak Dirjen yang terakhir Permen 84. Presiden sangat marah sekali atas kejadian ini. Maka itu atas usulan Pak Deddy, kami langsung ke lapangan. Silakan Pak Deddy. Yang tadi menurut Bapak sampah apa bahan baku? Ya, baik. Pak, saya kembali ke Pak Dirjen yang dulu menyatakan bahwa dasar kita tentunya sama, itu adalah Permendak 31. Pak. Iya, Pak. Tadi yang ditanya Pak Deddy, sampah atau bahan baku? Itu aja. Jawab aja. Ya, Pak. Karena kami sudah menerbitkan itu LS, kami sudah berasumsi itu bahan baku, Pak. Bapak bahan baku? Iya. Nah, ini bahan baku apa, Pak? Ya. Nah, gini Pak, ini kan tentunya. Ya, nggak usah muter, saya nanya aja, ini bahan baku apa? Ini kan kata Bapak bahan baku, ini bahan baku apa? Ya. Baik Pak, mungkin saya akan, teman-teman pelaku bisnis ini bisa diproses menjadi
ini kita biji plastik. Biji plastik. Plastiknya berbeda. Bu, ini kan ada limbah B3-nya. Sederhana aja. Siap. Ini jangan menurut Bapak, muter-muter, Pak. menurut Bapak sesuai nggak dengan Permenak? Ya, makanya saya akan berbicara bahwa di dalam melakukan pemeriksaan yang pertama sesuai pasal 3 atau pasal 4, Pak, bahwa yang dilarang tadi kan tidak berasal dari kegiatan landfill, kemudian tidak terkontaminasi bla bla bla, kemudian di backup lagi bahwa ada surat pernyataan dari eksportir dan importir. Begini aja, Bapak nggak usah muter, itu administratif, kita paham. Ini sesuai nggak dengan Permenak? Ya, Pak, kalau ini kami periksa cuma barangnya ini, kami nyatakan ini. Saya tegaskan di sini. Barang ini tidak pernah diperiksa oleh di sana oleh supplier. Ya. Itu aja. Ya. Itu sudah bilang itu limbah itu. Kalau barang ini, Pak, kita kan memberikan. Ya, itu dari situ. Ya, baik. Itu dari situ. Ya, baik. Makanya Pak, nanti salah satu tadi kan juga disampaikan. Jangan muter-muter ya. Saya tidak muter-muter, Pak. Tentunya kami berdasarkan. Bapak punya nasionalisme nggak, Pak? Punya, Pak. Saya nanya, Mau nggak Siap. negaranya jadi tempat sampah? Pak, saya Siap, nanya. Pak. Siap. Ketika belum naik di perahu, ada fotonya nggak? Ada, Pak. Sekarang foto dicocokkan dengan sini sama nggak? Kan sama, Pak. Terima kasih ya. Saya mohon maaf kalau tadi ada meninggi karena ini bagian dari dinamika kita. Dan yang paling utama memang concern kita pada hal yang sangat terlihat dan kasat mata. Sehingga pertama kita ingin ini reekspornya segera. Yang kedua Permendagnya dievaluasi. Yang ketiga Sukopindo dievaluasi melakukan hubungan kerjaannya. Karena apa? Bapak ini bertanggung jawab bagi bangsa Indonesia, bagi kehidupan, bukan hanya persoalan sampah, tapi aspek-aspek lain bisa terjadi di negeri ini. Dan kita jujur negara kita ini sangat pemuda, masuknya berbagai barang dan kepentingan, dan kita harus jaga negara ini dengan baik. Kemudian tentang rekrutmen PNS di Kementerian Lingkungan Hidup. Saya juga titip pesan, Kementerian Lingkungan Hidup juga sama dengan kementerian yang lain, kirim surat ke Menteri Menpan RB agar seleksi PNS itu nggak usah selalu harus berbasis digital. Saya kemarin ditugaskan ketua, mewakili ketua untuk melepas burung elang Jawa, walaupun elangnya sebenarnya adanya di Sukabumi sama di Bogor, jadi elang Sunda sebenarnya teteh. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kata orang Sunda itu bukan burung elang, itu namanya manuk dadali. Jadi orang Sunda punya nama. Dan ternyata yang ngurus setiap hari itu diantaranya pegawai THL ya istilahnya, pegawai honorer yang tiap hari manjat, pasang CCTV itu sampai bertelurnya bisa dilihat. Nah kalau mereka seleksi PNS lewat terus jaringan IT, yang lulus itu rata-rata yang baru lulus perguruan tinggi karena otaknya masih encer, belum berbarur dengan kebutuhan. Yang lama nggak lulus lagi. Bagaimana dibikin program prioritas? Jadi pegawai kementerian, pegawai pemerintah provinsi daerah yang memiliki prestasi pada pekerjaannya harus dikasih bonus dalam bentuk pengangkatan pegawai negeri sipil. Itu juga terjadi pada guru segala macam. Ini menurut saya harus segera dirembukan oleh pemerintah. Kalau enggak, nanti yang baru lagi nggak mau manjat pohon, pengennya buka laptop terus. Nah ini kan harus ada bagian-bagiannya. Kalau di daerah itu sopir truk, tukang angkut sampah yang mikul tiap hari, itu kalau disuruh seleksi pakai komputer nggak akan lulus. Orang kerjanya mikul kok. Nah ini sopir setum gitu, nggak bisa. Ini harus menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau enggak nanti negara itu terbalik, bikin pemborosan. PNS diangkat terus, yang kerja nggak ada. Karena semua orang pengennya di depan laptop. Nanti Bapak penindakan kalau semua bagian laptop yang berhadapan di lapangan. Ninak siapa? Itu kan harus yang berjiwa preman. Karena yang dihadapin preman lagi kalau ke perusakan lingkungan. Ini penting. Dan yang terakhir tentang limbah plastik dan bagaimana gagasan dia untuk mengolah limbah plastik atau memberikan pajak yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah plastik. Untuk urusan plastik ada wacana, gagasan. Sebaiknya perusahaan-perusahaan yang terutama perusahaan makanan yang membungkus makanannya dengan plastik, botol, plastik dan berbagai ragam lainnya yang menghasilkan timbunan plastik di masyarakat, itu pajaknya ditingkatkan dan uang pajaknya digunakan untuk mendorong pengelolaan limbah di setiap
desa, di setiap daerah. Yang kedua, daripada ningkatin pajak cabai, daripada beras dipajak, daripada bawang dipajak, karena cabai, beras, dan bawang tidak menghasilkan sampah. Sampahnya pun bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Ini fokus. Setelah kita tonton video ini, secara politik ternyata dia oke. Secara pendekatan sosial, Anda bisa cek sosial medianya atau bisa cek YouTube-nya mulai dari konten-konten yang ada dan aksi-aksi sosialnya dan kepeduliannya terhadap masyarakat lemah. Bisa Anda lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Kang Deddy Mulyadi ini tidak masuk dalam radar survei sebagai tokoh publik yang berpeluang untuk Pilpres 2024? Apakah karena dia memang bukan petinggi partai dalam arti ya masih ada Erlangga Hartarto sebagai ketua umum walaupun anggota DPR RI, tetapi kenapa ini tokoh ini tidak muncul? Apakah karena memang teman-teman yang ngefans lah katakan yang menginisiasi grup-grup Deddy Mulyadi ini memang tidak punya semacam campaign agar Kang Deddy Mulyadi elektabilitas semakin tinggi dan masuk dalam radar? Artinya kita bukan melihat karena ini, karena itu. Tapi bagi saya itu melihat adalah kinerjanya, terus pengalamannya yang cukup mumpuni mulai dari anggota DPR, ketua DPR, wakil bupati, dan DPR RI gitu loh. Artinya secara administratif kenegaraan atau secara administratif pemerintahan dia pasti sudah tahu formulasi kebijakan. Apakah teman-teman yang di grup Facebook atau teman-teman relawan atau teman-teman yang mengklaim sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi ini tidak punya semacam ekspektasi agar naik menjadi salah satu tokoh publik yang dipromosikan untuk 2024. Terlepas mau RI 1, RI 2 atau apalah, yang penting dia tokoh-tokoh hebat seperti ini, tokoh-tokoh inspiratif seperti ini harus kita munculin ke permukaan. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab di kolom komentar, atau mudah-mudahan teman setuju dengan saya bahwa Kang Deddy Mulyadi harus terus kita bangun konten-konten atau harus terus kita formulasi konten atau kampanye yang bisa mendorong popularitas beliau agar naik. Salah satu tokoh yang merakyat atau yang berhasil masuk dalam radar survei di Pilpres 2024. Demikian video ini. Dan jika Anda setuju dengan saya bahwa tokoh-tokoh seperti Kang Deddy Mulyadi, seperti Ganjar Pranowo harus tetap kita blow up di media atau setidak-tidaknya di media sosial, maka bagikan video ini dan sama-sama kita lihat respon publik. Demikian, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Cheers!